Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih sama aku Rena Septiani. Tapi kali ini ada yang berbeda nih. Kita hari ini akan membahas mengenai review sebuah perusahaan jasa. Kira-kira perusahaan jasa apa yang akan kita bahas hari ini? Untuk tahu selanjutnya, ikuti video aku ya. Kali ini aku akan membahas mengenai perusahaan jasa yaitu JNT Express. Buat kalian mungkin udah nggak asing ya dengan nama JNT Express atau JNT. Apalagi untuk yang sering beli-beli online kayak di Shopeepedia, Tokped, Lazada ya. Untuk lebih lanjutnya atau reviewnya, ikuti aku untuk di video berikutnya. Oke? Baik. Di Indonesia sudah banyak jasa ekspedisi besar dan terkenal dengan menawarkan ongkos kirim terjangkau. Salah satunya adalah JNT Express. Saking besarnya JNT, banyak pelanggan yang melakukan review JNT mengenai keunggulan dan kekurangan jasa ekspedisi tersebut. JNT merupakan jasa ekspedisi dengan kemudahan dalam melakukan pelacakan paket. Informasi yang ditampilkan juga lengkap, jadi pelanggan tidak akan kebingungan. Selain itu, keunggulannya adalah cangkupan wilayahnya yang luas, jadi memudahkan pelanggan dalam mengirimkan sebuah barang. Sudah ada banyak wilayah drop point dari JNT di berbagai daerah Indonesia. Akan tetapi, di balik keunggulannya tentu ada kelemahan dari JNT Express Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, tetap stay di video aku ya. Banyak orang yang sudah mengenal JNT karena sering membeli barang online. Hal tersebut membuat jasa ekspedisi JNT banyak menjalani kerjasama dengan marketplace terkenal. Alasannya, pelanggan memilih JNT adalah karena ongkos kirimnya murah, pengiriman cepat, serta jangkauannya yang cukup sangat luas. Sebagai review menjelaskan bahwa JNT juga diimbangkan dengan beberapa layanan yang mudah untuk pelanggan. Beberapa layanan dari JNT bisa diakses selama 24 jam seperti call center dan pelayanan barang. Fasilitas lainnya adalah adanya garansi paket dan kemudahan dalam klaim barang. Itu JNT merupakan salah satu jasa ekspedisi pengiriman barang dalam kota, antar kota, dan luar provinsi. Selain itu, JNT juga telah memiliki cangkupan wilayah yang sangat luas di Indonesia, jadi memudahkan barang dalam pengantaran barang. JNT juga menyediakan kemudahan dalam menjemput barang, pelacakan lokasi suatu barang, fasilitas drop point, serta kecepatan dan pengiriman ke lokasi tujuan. Sedangkan untuk sistem kerja yang diterapkan oleh JNT adalah sentralisasi dengan nama yaitu drop point. Apa sih drop point itu? Drop point merupakan sistem yang dimana pengirim dapat terhubung ke penerima dengan diantar kurir. Sistem satu konter satu kurir juga telah diterapkan oleh perusahaan ekspedisi ini sehingga waktu pengirimannya jadi lebih cepat, bahkan ada yang satu hari sampai. Untuk selanjutnya yaitu jenis layanan pengiriman JNT. Jenis Express, JNT Express menyediakan berbagai jenis layanan yang bisa kamu gunakan. Layanan ini bisa kamu pilih sesuai dengan penyesuaian kebutuhanmu untuk pengiriman barang ke seluruh wilayah di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ada JNTS. Layanan pengiriman reguler oleh JNT diberi nama JNT Easy dengan memiliki tarif ongkos kirim yang terjangkau. Estimasi paket sampai adalah selama 2 hingga 3 hari ke seluruh wilayah cangkupan JNT Indonesia. Dan yang kedua yaitu JNT ECO. JNT ECO adalah layanan khusus yang diperuntukkan pada pengiriman wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Bali dengan tarif yang lebih murah dari layanan lain. Namun, waktu estimasi sampai yang cukup lama yaitu 5-15 hari. Dan yang ketiga yaitu ada JNT Super. JNT Super adalah layanan khusus untuk pelanggan yang berada di wilayah Jabodetabek saja. Layanan ini memiliki kelebihan yaitu
waktu estimasi sampai yang hanya 1 hingga 2 hari saja. Untuk pengiriman yang dilakukan sebelum jam 10, tiba jam 12 keesokan harinya. Untuk selanjutnya ada pun mereview atau mendeskripsikan kelebihan JNT. Kelebihan JNT memang beragam, mulai dari pengiriman yang super cepat dan barangnya juga aman, membuat konsumen memberikan respon positif akan ekspedisi tersebut. Tentu saja ada keunggulan lain dari jasa ekspedisi JNT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tracking JNT real time. Kelebihan pertama dari menggunakan jasa JNT adalah pelacakan barang mudah dan datangnya juga tepat waktu. Konsumen dapat melakukan pelacakan barang dengan mudah lewat online, yaitu menggunakan situs resmi aplikasi JNT Express maupun situs pihak ketiganya. Apalagi sekarang sudah ada banyak situs pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan untuk pelacakan paket. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan selama 24 jam. Jadi, kamu bisa melakukan pelacakan kapanpun dan dimanapun saja. Selain itu, sistem pelacakan juga real time. Artinya, kamu akan mendapatkan informasi lengkap mengenai lokasi barang, baik penjual maupun pembeli. Akan lebih mudah dalam memantau lokasi terakhir paket. Review JNT ini yang membuat banyak situs belanja online melakukan kerjasama. Sedangkan untuk informasi yang muncul mengenai pelacakan barang adalah tanggal, jam, status paket, nama kota, dan lokasi terakhir. Proses pengecekan juga mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua yaitu JNT terus beroperasi. Keunggulan berikutnya adalah perusahaan ekspedisi ini masih akan terus beroperasi di Indonesia demi membuat penjual online dalam mengirimkan barang. Selain itu, JNT Express juga beroperasi walaupun tanggal merah dan hari libur nasional. Artinya, kamu bisa aja nih mengirimkan barang kapan dan mau kapanpun, dimanapun, karena akan diantar setiap hari. Review ini sangat baik melihat tidak semua jasa ekspedisi buka pada hari libur dan tanggal merah. Oleh karena itu, jangan ragu ya untuk pakai jasa dari JNT Express. Soalnya aku juga sering banget pakai ekspedisi ini. Dan yang ketiga yaitu pelayanan maksimal. Selain beroperasi setiap hari, review JNT lainnya adalah pelayanannya selalu maksimal banget. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa harga kirimnya masih tergolong mahal dibanding dengan jasa ekspedisi lainnya. Kok masih ada aja yang bilang kayak gitu ya? Namun, yang terpenting adalah bagaimana kualitas pelayanannya terhadap pelanggan. Pelanggan lebih suka jasa ekspedisi yang cepat dalam menangani kendala atau komplain sehingga pelayanan bisa maksimal. Jika ongkos kirimnya murah, tentu waktu pengirimannya juga barangnya juga akan lama kan? Semua itu tergantung dari bagaimana kualitasnya. Inilah yang membuat banyak orang masih percaya pada JNT. Dan yang keempat yaitu ada klaim ansurasi cepat. Keunggulan lain dari pelayanan yang maksimal adalah klaim asuransinya terbilang cepat. Hal ini sangat penting karena jika paket hilang atau mengalami kerusakan sebelum sampai di lokasi, maka bisa langsung ditangani maksimal selama 3 hari ya. Berbeda dengan ekspedisi lainnya yang prosesnya mungkin sangat lama atau pengirimannya lama, serta klaim asuransinya juga lama. JNT akan memudahkan kamu membuat asuransi barang khusus bagi barang yang gampang pecah nih. Dan yang kelima yaitu ada JNT memiliki aplikasi website. Admin JNT mengatakan bahwa sekarang JNT sudah memiliki
website resmi dan aplikasi. Menggunakan website atau aplikasi akan memudahkan kalian semua nih dalam melakukan pelacakan lokasi barang sudah sampai di mana. Poin ke-6 yaitu ada layanan hotline JNT. JNT memiliki layanan hotline yang dapat dihubungi selama 24 jam. Apabila kamu mengalami masalah dalam pengiriman atau pelacakan barang, bisa langsung menghubungi hotline tersebut lewat Twitter, Instagram, Facebook, ataupun telepon ya. Dan yang keenam yaitu terakhir, jangkauan JNT di Indonesia. JNT memiliki drop point di mana-mana. Jadi, mudah dalam proses pengiriman barang. Hal ini akan memudahkan penjual dan kurir jika akan mengantar barangnya. Karena tidak semua jasa ekspedisi memiliki jangkauan seluas JNT. Apalagi jasa ekspedisi yang masih baru. Ya, mungkin tadi itu adalah 7 poin dari kelebihan JNT Express. Tapi ada nggak sih kekurangan dalam sebuah perusahaan jasa JNT Express ini? Nggak mungkin dong ada kelebihan tapi nggak ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna ya guys ya. Berikut ini ya ada beberapa poin mengenai kekurangan dari JNT Express ya. Ikuti terus. Kekurangan dari pengiriman JNT Express. Tidak hanya terdapat kelebihan saja, melainkan juga ada kekurangan. Kekurangan JNT adalah sebagai berikut. Ada beberapa poin ya mengenai kekurangan JNT Express. Yang pertama yaitu ada JNT tidak memiliki informasi produk layanan hingga terkesan hanya memiliki pengiriman saja. Kedua, JNT tidak memiliki cabang, agen, atau sub di beberapa kota di Indonesia. Hanya tersedia di drop point saja untuk pengirimannya. Dan yang ketiga yaitu adanya proses transit barang sehingga menyebabkan barang akan sampai lebih lama. Yang keempat yaitu resi JNT tidak dapat dicek pada saat tengah malam di mana muncul pesan resi not found. Dan yang kelima yaitu jadwal pengiriman yang kadang berubah sehingga membuat lama sampai ke tujuan. Dan yang keenam yaitu terakhir, proses konfirmasi pengiriman memakan waktu sampai maksimal 1 hari. Ya, mungkin itu 6 poin dari kekurangan JNT Express. Kalau kekurangan kayak gitu udah nggak asing nggak sih? Mungkin kita juga pernah ngalamin, cuman nggak sesering itu. Jadi mungkin masih bisa dimaklumi ya. Memasuki poin terakhir yaitu ada mengenai kesimpulan. JNT merupakan jasa sebuah ekspedisi yang bagus dibanding dengan jasa ekspedisi lainnya dari sisi kecepatan pengiriman dan pelayanannya. Hal ini dikarenakan JNT hanya memiliki 3 layanan saja, jadi lebih fokus untuk memaksimalkannya. Seperti yang sudah aku jelasin ya tadi, yaitu ada layanan adalah layanan reguler dengan proses pengiriman barang bisa sampai maksimal dalam waktu 2 hari ataupun 3 hari. Kemudian JNT Super memiliki estimasi pengantaran 1 hingga 2 hari, di mana khusus wilayah dalam antar kota. Dan layanan pengiriman terlama JNT adalah layanan ECO ekonomi dengan estimasi pengantaran 5-14 hari. Perbedaan dengan jasa ekspedisi lainnya yang proses pengantaran barangnya bisa memakan banyak waktu. Oleh karena itu, berdasarkan review JNT yang saya lakukan atau saya lihat adalah JNT ekspedisi terpercaya yang akan mengantarkan barang kalian semua dengan aman sampai di lokasi. Percaya nggak nih? Kalau aku sih percaya aja, soalnya udah pernah ngalamin. Makasih ya buat semuanya. Mungkin itu saja ya review dari aku mengenai perusahaan jasa JNT Express. Untuk kurang dan lebihnya boleh kalian tambahkan atau mohon maaf ya. Bye bye semuanya.